Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Yuniarti. Saya dari Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2019. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai syarat tugas dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pembimbing Muhammad Agus Eskom MM. Dalam video yang saya buat kali ini adalah saya akan menjelaskan ringkasan materi mengenai Sistem Informasi Manajemen, yang dimana dalam ringkasan materinya adalah tata kelola sistem informasi manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Yuniarti. Saya dari Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2019. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai syarat tugas dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pembimbing Muhammad Agus Eskom MM. Dalam video yang saya buat kali ini adalah saya akan menjelaskan ringkasan materi mengenai Sistem Informasi Manajemen, yang dimana dalam ringkasan materinya adalah tata kelola Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama adalah transformasi digital. Transformasi digital adalah proses pengubahan berbagai kegiatan dan proses ke dalam bentuk digital sehingga dapat dilakukan melalui teknologi komputasi dan sistem informasi atau Westerman, Banet, dan MCAP 2014. Yang pertama adalah transformasi digital. Transformasi digital adalah proses pengubahan berbagai kegiatan dan proses ke dalam bentuk digital sehingga dapat dilakukan melalui teknologi komputasi dan sistem informasi atau Westerman, Banet, dan MCAP 2014. Yang kedua adalah tata kelola sistem informasi. Tujuan tata kelola sistem informasi dan TI adalah: 1. Memastikan bahwa penggunaan sistem informasi dan teknologi menghasilkan nilai bisnis. Yang kedua, mengawasi kinerja manajemen. Dan yang ketiga, mengurangi resiko yang terkait dengan penggunaan sistem informasi dan teknologi. Dan untuk jenis tata kelola sistem informasi yang dipilih, yang dapat dipilih oleh manajemen adalah: 1. Control Objective for Information and Related Technology. Dan yang kedua, Governance Institute. Dan yang ketiga, IT Service Management. Dan yang keempat, VAL IT. Yang kedua adalah tata kelola sistem informasi. Tujuan tata kelola sistem informasi dan TI adalah: 1. Memastikan bahwa penggunaan sistem informasi dan teknologi menghasilkan nilai bisnis. Yang kedua, mengawasi kinerja manajemen. Dan yang ketiga, mengurangi resiko yang terkait dengan penggunaan sistem informasi dan teknologi. Dan untuk jenis tata kelola sistem informasi yang dipilih, yang dapat dipilih oleh manajemen adalah: 1. Control Objective for Information and Related Technology. Dan yang kedua, Governance Institute. Dan yang ketiga, IT Service Management. Dan yang keempat, VAL IT. Yang ketiga adalah IT Service Management. IT Service Management merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk merencanakan, merancang, menyampaikan, mengoperasikan, dan mengendalikan sistem informasi atau TI yang telah disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. IT Service Management. IT Service Management merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk merencanakan, merancang, menyampaikan, mengoperasikan, dan mengendalikan sistem informasi atau TI yang telah disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat adalah data dan informasi. Data adalah representasi atau wakil suatu objek. Data diciptakan untuk mempermudah komunikasi dan pemrosesan data. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk membuat keputusan.
Data tidak hanya akan diolah menjadi informasi, tetapi masih dapat memiliki pengaruh yang panjang. Yang keempat adalah data dan informasi. Data adalah representasi atau working suatu objek. Data diciptakan untuk mempermudah komunikasi dan pemrosesan data. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk membuat keputusan. Data tidak hanya akan diolah menjadi informasi, tetapi masih dapat memiliki pengaruh yang panjang. Yang kelima adalah kualitas informasi. Baik buruknya kualitas informasi dipengaruhi oleh 3 penentu, yaitu 1. Isi informasi, 2. Waktu penyajian, yang ketiga bentuk informasi. Baiklah, saya akan menjelaskan dari 3 penentu tersebut, yaitu 1. Isi informasi. Isi informasi adalah berbagai hal yang dilaporkan. Laporan yang baik harus memenuhi persyaratan, yaitu seperti 1. Akurasi atau ketepatan, 2. Relevan, 3. Kelengkapan, 4. Ringkas, yang kelima lingkup atau cakupan, dan yang terakhir kinerja informasi. Informasi. Baik buruknya kualitas informasi dipengaruhi oleh 3 penentu, yaitu 1. Isi informasi, 2. Waktu penyajian, yang ketiga bentuk informasi. Baiklah, saya akan menjelaskan dari 3 penentu tersebut, yaitu 1. Isi informasi. Isi informasi adalah berbagai hal yang dilaporkan. Laporan yang baik harus memenuhi persyaratan, yaitu seperti 1. Akurasi atau ketepatan, 2. Relevan, 3. Kelengkapan, 4. Ringkas, yang kelima lingkup atau cakupan, dan yang terakhir kinerja informasi. Yang kedua adalah waktu penyajian. Kualitas informasi dapat dipengaruhi oleh waktu penyajian. Berbagai hal kualitas informasi yang berhubungan dengan waktu adalah 1. Ketepatan waktu, 2. Keterkinian, yang ketiga frekuensi, dan yang keempat cakupan waktu. Dan untuk bentuk informasi dapat diuraikan menjadi 5 bagian, yaitu 1. Kejelasan, 2. Urutan, yang ketiga cara penyajian, dan yang kelima saran. Yang kedua adalah waktu penyajian. Kualitas informasi dapat dipengaruhi oleh waktu penyajian. Berbagai hal kualitas informasi yang berhubungan dengan waktu adalah 1. Ketepatan waktu, 2. Keterkinian, yang ketiga frekuensi, dan yang keempat cakupan waktu. Dan untuk bentuk informasi dapat diuraikan menjadi 5 bagian, yaitu 1. Kejelasan, 2. Urutan, yang ketiga cara penyajian, dan yang kelima saran. Yang keenam adalah divisi sistem informasi. Dalam suatu perusahaan atau organisasi harus ada satu bagian atau divisi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan pengembangan dan pemeliharaan. Untuk pengembangan meliputi perencanaan, pembangunan, hingga pengimplementasian sistem informasi sehingga siap dipakai. Dan sedangkan pemeliharaan meliputi berbagai kegiatan untuk menjaga agar kinerja sistem informasi tetap seperti yang diinginkan. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keenam adalah divisi sistem informasi. Dalam suatu perusahaan atau organisasi harus ada satu bagian atau divisi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemeliharaan. Untuk pengembangan meliputi perencanaan, pembangunan, hingga pengimplementasian sistem informasi sehingga siap dipakai. Dan sedangkan pemeliharaan meliputi berbagai kegiatan untuk menjaga agar kinerja sistem informasi tetap seperti yang diinginkan. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan.
Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.